Samira Farahnas alias Doktif akhirnya membuktikan janjinya untuk datang memenuhi panggilan pihak penyidik Polres Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Richard Lee. Yang mengejutkan, Doktif yang tiba malam hari datang dengan menggunakan kursi roda lengkap dengan infusan di tangan karena kondisinya tiba-tiba drop. Entah sengaja atau tidak, yang pasti publik menduga jika Doktif sengaja menyindir seterunya Dr. Richard Lee. Lantas benarkah dropnya Doktif lantaran stres memikirkan statusnya sebagai tersangka? Ini habis tadi juga cek ke klinik, capek banget. Tapi bagaimanapun juga kan Doktif sudah janji untuk kooperatif ya. Datengin panggilan penyidik ya, untuk sebagai panggilan sebagai TSK gitu. Ya kalau merasa kesindir ya Doktif sih nggak tahu, yang penting Doktif dalam kondisi memang tidak fit gitu. Di sini Doktif tuh stres banget. Stresnya bukan karena kasusnya Doktif ya sebenarnya. Stres itu karena memikirkan teman sejawatnya Doktif. Meski kondisi tubuhnya sedang tidak fit, namun Doktif memilih untuk tetap datang memenuhi panggilan penyidik agar tak menimbulkan opini publik dan membuktikan jika dirinya memang benar-benar sedang sakit. Apapun kondisinya Doktif akan datang, seperti itu. Tetap kita taati, tetap kita kooperatif. Meskipun sebenarnya Doktif juga nggak akan mungkin ditahan gitu ya, karena ini ancamannya 2 tahun nggak akan mungkin ditahan. Usai meladeni pertanyaan awak media, Doktif pun bergegas masuk untuk menjalani pemeriksaan, namun lantaran kondisinya tengah drop, pemeriksaan Doktif ditunda dan akan kembali menjalani pemeriksaan pada 6 Februari mendatang, hanya selang 2 hari dari Richard Lee, yang juga akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait laporan Doktif di Polda Metro Jaya pada 4 Februari mendatang. Jadi kita akan balik lagi ke sini untuk memberikan keterangan itu pada tanggal 6 Februari. Tensinya Doktif drop banget, 90-80 tadi. Drop banget, 90/60. Mengaku iba dan merasa bersalah lantaran memenjarakan Richard Lee, namun mengapa Doktif seolah gencar meminta pihak penyidik Polda Metro Jaya untuk menjemput paksa Richard Lee dan menyelidiki terkait kebenaran kondisi sakitnya Richard Lee? Rasa sebenarnya kepikiran banget, karena bagaimanapun juga apa yang Doktif lakukan ini kan hanya untuk meminta hak-hak kalian kembali, hak konsumen masyarakat Indonesia gitu, bukan untuk sengaja seperti untuk memenjarakan saudara DRL. Di balik senyum dan kesibukannya yang kembali normal, Raffi Ahmad belum lama ini melewati momen yang cukup menegangkan. Bahkan publik pun sempat dibuat cemas setelah helikopter yang ditumpangi Raffi dikabarkan nyaris mengalami kecelakaan. Beruntung insiden tersebut tidak sampai menelan korban. Raffi pun mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa selamat dan kembali beraktivitas seperti biasa. Masalahnya yang bikin salfok, Nagita Slavina justru mengaku tak tahu keberadaan suaminya yang tiba-tiba di Padang. Duh, Raffi saking sibuk sampai lupa pamit sama istri? Emang kamu nggak tahu aku pergi ya? Ini aku lagi di Padang, di Sumatera Barat. Namun di saat Raffi sudah bisa bernafas lega, cobaan justru datang dari arah yang tak terduga. Putranya Rayanza Malik Ahmad atau yang akrab disapa Aja mengalami insiden saat liburan di Tokyo beberapa waktu lalu. Rayanza dilaporkan terjatuh dan kejedot hingga mengalami luka di bagian kepala, bahkan bekas darahnya pun bersimbah di karpet. Aja memang dikenal sebagai anak ceria yang selalu aktif meskipun Nagita mengaku masih deg-degser usai insiden. Tapi Nagita memastikan kondisi putranya Rayanza sudah dalam penanganan dan berangsur membaik. Sidang lanjutan permohonan penetapan perwalian anak dan ahli waris Aji Darmaji dengan mendiang Mpok Alpa kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang beragendakan pembuktian hubungan hukum antara Aji Darmaji dan almarhum Mpok Alpa. Dalam persidangan tersebut, Aji membawa sejumlah bukti penting yang menegaskan adanya hubungan pernikahan hingga almarhum meninggal dunia. Hari ini barusan selesai sidang pembuktian sama saksi.
kematian itu kita menghadirkan atau menyajikan bukti hubungan antara pemohon dengan almarhum atau dengan pewaris. Berkas buktinya itu surat kematian almarhum, terus buku nikah, karena kan memiliki hubungan pernikahan kan sampai dengan meninggal, untuk kartu keluarga, akta kelahiran anak-anak, termasuk akta kelahiran si kakak Shirley. Di persidangan kali ini, Shirley anak sulung almarhumah Mpok Alpa tidak hadir. Meski begitu, Aji menegaskan bahwa ketidakhadiran Shirley tak berpengaruh pada sidang hak waris ini. Lantas, apa tanggapan Aji tentang kabar hubungannya dengan Shirley kembali tak akur? Oh, ngira nggak ada hubungannya ke sini. Iya. Ya, nggak ada hubungannya ke persidangan ini, nggak ada. Begitu, mungkin mau menenangkan waktu ingat masa-masa dia ini di Shirley sama almarhum. Tak ingin namanya terseret terlalu jauh dengan pemberitaan negatif mengenai hubungannya dengan Shirley, Aji menegaskan saat ini dirinya mendukung Shirley yang sedang fokus kuliah dan melanjutkan keinginan ibunya agar Shirley kelak dapat menjadi seorang dokter. Almarhum dulu pesannya bilang, Pak, biar sampai di kesehatan masyarakat nggak apa-apa, yang penting itu bantu orang kayak gitu, nolong orang kayak gitu, seputaran kayak mulai di puskesmas atau rumah sakit kayak gitu. Ya mudah-mudahan bisa jadi ibu dokter, amin ya kan kayak gitu. Dan itu pesan dari almarhumah. Iya, karena emang almarhumah yang mau anaknya berkecimpung di dunia kesehatan. Meskipun di satu sisi, Aji juga melihat ketertarikan sang anak dengan dunia kreatif dan sering konten, Aji mengungkap dirinya akan jor-joran jika Shirley mau untuk membawa Shirley terjun ke dunia entertainment mengikuti jejak ibunya. Sekarang udah ada kegiatan kayak live gitu, konten, si kakak tuh udah maksudnya bisa balance gitu sama dia belajar, kuliah, dia nge-live, dia banyak inilah gitu, banyak istilahnya banyak kesibukan gitu, banyak kesibukan yang dilakuin gitu, positif tapi gitu. Suka saya bilangin, saya nasihatin pelan-pelan, Kak, laku nggak laku yang penting kita udah berusaha gitu, jangan putus asa gitu kan, tetap semangat gitu. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.